Selamat petang, saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi. Sebelum kita memulai kebaktian matahari terbenam, mari kita bersama-sama menonaktifkan mobile phone kita ataupun gadget kita supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Kita akan memulai kebaktian kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Amin. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Pujian nomor 133, karena Dia hidup. 133, karena Dia hidup. Putralah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Dia tebusku, mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Ku anaknya, dipelukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui rencanamu sebelum Engkau menciptakan alam semesta dan menciptakan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau telah memberikan kami Putramu Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Sehingga kami orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, kami yang hidup di bawah perhambaan dosa, diancam dengan kematian kekal dalam neraka. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau telah mengaruniakan keselamatan Engkau melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sejati, tetapi juga telah menjadi manusia sejati untuk mewakili kami, menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu, dan bahkan Ia rela mewakili kami, menerima semua hukuman dosa di atas kayu salib, sehingga dengan darahnya saja dosa-dosa manusia bisa dihapuskan. Ya Bapa, kami datang ke tahta anugerah-Mu, tahta-Mu yang kudus, adalah tahta rahmat pengampunan dosa melalui Putramu Tuhan Yesus. Mohon belas kasihan-Mu kepada kami ya Bapa. Kami manusia yang sudah berdosa, yang tercemar, yang tidak layak menghadap Engkau Allah yang Maha Kudus. Tetapi karena kasih-Mu, kami Engkau layakkan melalui Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Dengan darah Yesus kami percaya Engkau mau menghapuskan segala pelanggaran kami yang telah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya Bapa, kami mohon Roh-Mu memperbaharui kami, firman-Mu menguatkan kami, agar kami di muka bumi ini bisa menjadi saksi Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam yang pertama di bulan Februari tahun Tuhan Yesus 2022. Kami serahkan seluruh kebaktian ini ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar setiap acara dalam kebaktian ini, baik kebaktian dewasa dan juga anak, bisa memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami orang percaya berdoa sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudariku dalam Kristus, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai 28. Kita akan membaca perikop ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 21, ditanggapi ayat 22, demikian seterusnya sampai ayat 26, 27, 28 kita akan membacanya bersama-sama. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai 28. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita bersatu dalam pembacaan firman Tuhan yang sempurna dan yang kekal ini. Saya akan memulai. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah atau sinagog dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadah atau sinagog itu,
ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah darinya." Sama-sama roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar darinya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan, melakukan, bahkan memberitakan firman Tuhan. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian 165. 165. Sudahkah kau disucikan oleh darahnya? 165. Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan beroleh hidup baru karenanya? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Ia memeliharamu? Bersandarkah pada darahnya? Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarkan pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Selanjutnya kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan untuk minggu ini dari Yesaya 25 ayat 4. Yaitu yang mengajarkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus gelarnya adalah kekuatan. Kita akan menghafalnya 3 kali dan kita dapat membawa pulang buletin gereja ini untuk dihafal di rumah kita masing-masing. Yesaya 25 ayat 4. Di warta gereja di bagian kotak tengah, mari kita membacanya dan menghafalkannya. 3, 2, 1. Yesaya pasal 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi kekuatan untuk orang lemah, tempat pengungsian untuk orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin.
3, 2, 1. Yesaya pasal 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi kekuatan untuk orang lemah, tempat pengungsian untuk orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Terakhir kali, 3, 2, 1. Yesaya pasal 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi kekuatan untuk orang lemah, tempat pengungsian untuk orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Amin. Selanjutnya mari kita melihat warta gereja. Yang pertama, doa dan puasa akan dilakukan secara sukarela di rumah kita masing-masing setelah kebaktian matahari terbenam sampai besok jam 6 sore. Dan kita juga diharapkan ya untuk menginformasikan kepada keluarga agar yang memiliki anak-anak usia PG, TK, dan SD kelas 1 bisa mendaftarkan mereka untuk belajar di Sekolah Kristen Kalvari yang penerimaan murid baru tahun ajaran ini dan tahun ajaran 2023 telah dibuka. Untuk lebih jelas bisa dibuka di website informasinya, yaitu sekolahkristenkalvari.sch.id. Karena pada petang hari ini tidak ada yang baru, pertama kali datang di KMT, mari kita berdoa dan mengajak kawan dan keluarga dan kenalan supaya mereka bisa datang ke kebaktian matahari terbenam. Acara berikutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan kita karena saudari Desi tidak hadir, digantikan dengan saudari Marsia. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Firman Hidup 144. Firman Hidup. Firman Khalik semesta agar Tuhan hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat untuk orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman putra mulianya, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Baik
ayat 3 kita nyanyikan dengan berdiri. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang merupakan sumber segala berkat dalam kehidupan kami, yaitu berkat rohani hidup kekal dalam Tuhan Yesus, dan juga berkat-berkat jasmani melalui semua yang sudah Engkau ciptakan, yang Engkau sediakan untuk kami, sehingga kami dapat menikmati apa yang Engkau berikan kepada kami, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya Bapa, sesuai dengan perintah dari firman-Mu, pada tengah-tengah kebaktian matahari terbenam ini, kami membawa persembahan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, dan juga berkenan memakai persembahan ini untuk pelayanan, bahkan untuk pengabaran Injil, perluasan kerajaan Allah, pendirian gereja, bukan hanya di Kalimantan Barat, bahkan seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi, seperti yang Tuhan Yesus pesankan kepada para rasul dan orang percaya. Ya Bapa, kami tahu bahwa Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan ini, khususnya orang-orang tua mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami semua untuk membawa diri kami, mempertaruhkan diri kami di hadapan Engkau, supaya kami menjadi korban hidup yang dapat melayani dan memuliakan nama-Mu. Demikian ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Putra Tunggal-Mu kami berdoa dan mengucap terima kasih. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak yang masih kecil, silakan ke ruang sekolah minggu di lantai dasar untuk bersekolah minggu. Selanjutnya adalah penyampaian firman Tuhan dengan tema hamba dengan otoritas. Yang akan bertugas menyampaikan firman Tuhan adalah pengabar Injil Zakaria Suhartono. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Selamat malam, saya ucapkan kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari Sabat, di penghujung hari Sabat ini kita bisa datang sama-sama beribadah dalam kebaktian matahari terbenam. Dan kita juga tidak terasa bahwa sudah bulan kedua. Bagaimana Tuhan memimpin kita 1 bulan di bulan tahun Tuhan 2022. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-28. Saya hanya akan membacakan satu ayat saja di sini, yang menjadi ayat hafal tadi pagi, ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sempurna, sehingga Engkau telah mengaruniakan kepada kami firman-Mu yang sempurna. Sehingga dalam keterbatasan kami sekalipun, kami tahu Roh Kudus akan membantu kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Bahkan kami memohon Engkau yang melunakkan kami, sehingga kami bisa mau dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau dibentuk sesuai dengan arahan yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi alat yang lebih baik untuk kemuliaan-Mu, dan menjadi saksi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita,
Dan kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamba dengan otoritas. Nah, kalau kita melihat akhir-akhir ini, Presiden Jokowi menurut DPR mendapatkan sebuah otoritas yang sangat penting yang banyak diperbincangkan, yaitu bagaimana presiden punya otoritas untuk memilih, melantik, dan memberhentikan kepala otorita untuk ibu kota negara yang baru. Jadi ini satu hal yang sangat penting loh di bangsa Indonesia, karena presiden sendiri punya kuasa yang cukup besar untuk memilih kepala daerah itu. Nah, kalau kita membicarakan tentang otoritas, apa yang terbenak dalam pikiran kita? Otoritas, kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hak dan kewenangan yang diterima oleh sebuah lembaga di mana mereka bisa mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu. Tapi otoritas-otoritas yang ada di pemerintahan itu biasanya dinaungi oleh otoritas yang lebih tinggi. Tapi otoritas juga sebuah kata sifat yang menjelaskan bahwa kuasa pada seseorang. Tapi bagaimanapun juga saat kita membicarakan tentang otoritas, seharusnya kita tidak bisa membuat sebuah statement hamba yang punya otoritas. Kenapa? Karena hamba itu budak yang ada di bawah otoritas. Budak atau hamba selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh otoritas di atasnya. Tapi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat unik. Hamba tapi punya otoritas. Bedakan otoritas dengan tanggung jawab. Bedakan otoritas dengan hak, beda. Otoritas ada sebuah kuasa yang dimiliki untuk memerintah di bawahnya. Nah, makanya kalau kita melihat Tuhan Yesus, saya memberi tema di sini, Tuhan Yesus adalah hamba dengan otoritas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya hamba, tapi dia juga raja. Tuhan Yesus bukan hanya manusia, tapi juga Allah. Makanya dia juga hamba, tapi punya otoritas yang tinggi. Nah, biasanya orang atau manusia suka menjadi bagian dari otoritas atau ingin diberikan otoritas. Kenapa? Karena fasilitas, karena kapasitas, dan biasanya dengan itu mereka akan mendapatkan popularitas. Itu tujuan otoritas tertentu. Bahkan di gereja ya, di gereja kalau jadi pemimpin gereja sebenarnya punya otoritas dari gereja untuk memimpin gereja ini. Nah, kalau kita melihat bagian ini yang saya akan bagi menjadi 5 hal yang dimana hamba yang berotoritas atau Tuhan Yesus juga mempunyai 5 tas. Otoritas harus mempunyai 5 tas. Bukan tas jinjing, bukan ya. Saya tidak membicarakan soal itu, tapi sebuah kata di mana yang mengikuti sebuah otoritas. Pertama, nanti kita akan bahas satu persatu. Otoritas biasanya selalu jadi prioritas. Ya. Kedua, otoritas punya banyak oportunitas atau kesempatan. Otoritas harus punya integritas. Otoritas akan mempunyai superioritas atau keunggulan di antara yang lain. Dan yang terakhir, otoritas akan mempunyai popularitas. Nah, dari 5 bagian ini kita akan membagi dan melihat ayat-ayat ini dari sudut pandang bagaimana Tuhan Yesus menjalankan otoritasnya di bagian ini. Jadi, kita akan lihat bersama-sama ya. Di ayat 21 dikatakan mereka tiba, siapa? Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Nah, Kapernaum ini banyak mengatakan adalah seperti kantor pusat dari pelayanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus banyak sekali melayani di sini dan sering kali tinggal di sini. Dan kemungkinan Petrus juga punya rumah di sana. Karena mertua Petrus yang sakit juga di Kapernaum.
Nah, di sini dijelaskan setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat atau sinagog dan mengajar. Tadi saya bilang otoritas selalu punya prioritas, menjadi prioritas. Tapi di sini kita harus lihat Tuhan Yesus akan memberikan kita teladan untuk menjadi hamba yang juga punya otoritas loh. Kenapa? Karena kita nanti akan menjadi raja yang memerintah bersama Yesus. Makanya, tapi Tuhan Yesus bukan mendapatkan prioritas. Di sini Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi prioritas pelayanannya. Di sini katakan setelah hari Sabat mulai, kita tahu hari Sabat orang Yahudi adalah dimulai pada hari Sabtu jam 6. Setelah hari Sabtu jam 6, hari Sabat dimulai. Jam 6 sore ya, hari Sabat sudah dimulai. Apa yang menjadi prioritas Tuhan Yesus di hari Sabat? Kalau kita melihat di sini prioritas Tuhan Yesus adalah dengan datang ke rumah ibadat atau sinagog. Dan juga mengajar. Nah, ini yang menjadi satu teladan kita dari Tuhan Yesus. Apa prioritas kita di hari Sabat? Kita ngomongin hari Sabat Kristen ya, hari Minggu. Banyak orang hari Sabat Kristen punya prioritas yang lain. Kita harus tahu ya, sesuatu yang jadi prioritas biasanya akan duluan dilakukan. Atau sesuatu yang jadi prioritas harus dilakukan hari itu. Tapi yang jadi permasalahan banyak orang percaya, orang Kristen yang tidak menjadikan hari Sabat itu prioritasnya kepada Tuhan. Kenapa? Contohlah 2 minggu ini di gereja. Banyak orang yang lebih memprioritaskan hari raya daripada berada di rumah Tuhan. Kenapa? Padahal prioritas utama orang percaya adalah hari Sabat adalah ke gereja. Itu menjadi prioritas loh. Yang lain secondary. Yang lain itu bukan prioritas. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ke gereja, artinya kita tidak tahu prioritas kita loh di hari Sabat. Tidak ke gereja. Dan apalagi sekarang dengan online kan, semua orang bilang, oh nggak apa-apa, saya ikut online aja. Tidak sama. Tuhan Yesus datang ke sinagog, ke rumah Tuhan. Jadi kalau kita hari Minggu tidak prioritaskan Tuhan, ada masalah dengan hidup kita. Ada masalah dengan iman kita, ada masalah dengan kepercayaan kita. Kalau kita tidak datang ke gereja. Dan kedua, Tuhan Yesus juga punya prioritas untuk mengajar. Mengajar di sini, nanti akan jelaskan yang kedua, di dalam poin yang kedua, Tuhan Yesus mengajar. Ini sama dengan melayani. Karena Tuhan Yesus tidak hanya datang, tapi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Prioritas orang percaya bukan hanya harus datang ke gereja, tapi harus melayani di gereja. Dan ini masuk kita ke poin yang kedua, karena Tuhan Yesus tadi seperti yang saya bilang, otoritas ada oportunitas, kesempatan. Opportunity, kesempatan. Tuhan Yesus menggunakan kesempatan untuk mengajar. Kenapa? Apakah ada buktinya? Kita harus tahu ya, sinagog itu baru ditemukan pada zaman bangsa Israel diperbudak di Babel. Dan saat itu mereka tidak bisa ke Bait Allah. Makanya mereka membentuk sinagog yang diartikan di sini rumah ibadat. Sinagog, banyak sinagog. Dan sejak itu 400 tahun masa kelam, waktu mereka datang lagi, mereka kembali dan mereka memulai sinagog. Dan sinagog biasanya kalau ada 20 keluarga di sekitar itu, bisa membentuk satu sinagog. Rumahnya bisa dipakai untuk jadi sinagog. Nah, sinagog
biasanya ada satu pemimpin kepala rumah ibadat, sebenarnya kepala sinagog. Dia yang akan menentukan siapa yang akan mengajar. Tapi setiap orang Yahudi punya kebebasan untuk mengajar. Jadi nanti misalnya di ibadah di sinagog, mereka hanya akan membaca bagian dari Torah, lalu akan siapa yang mau menjelaskan bagian ini? Nah, nanti ada orang, saya. Nah, dia boleh maju dan menjelaskan. Seperti itu, tidak seperti kita ya. Pas baca nanti tugasnya baca, siapa yang mau berkhotbah? Nah, saya. Enggak bisa seperti itu. Tapi zaman itu bisa. Selagi kamu bisa. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kesempatan dia untuk mengajar. Dan kalau kita melihat di Lukas dijelaskan tiap hari-hari Sabat Tuhan Yesus mengajar di sinagog. Dan saya percaya seperti ini ya. Kemungkinan besar Tuhan Yesus pergi dari sinagog ini ke sinagog yang lain setiap hari Sabat, dan di situ dia pasti pergunakan kesempatan untuk mengajar. Orang Kristen ada orang yang harus mencari kesempatan. Bukan hanya mencari tapi membuat kesempatan. Dan juga mengambil kesempatan. ABC. Ambil kesempatan yang ada. Buat kesempatan dan cari kesempatan untuk melayani Tuhan, mengajar. Secara khususnya di sini mengajar. Nah, mungkin sebagian dari kita pikir, saya kan bukan pengajar firman Tuhan, kenapa saya harus mendengarkan firman ini? Apakah saya akan jadi pengajar? Kita harus ingat ya, firman Tuhan dikatakan oleh kitab Amsal lebih penting daripada emas. Lebih penting daripada emas loh. Kenapa? Kalau emas kita simpan, nilainya mungkin akan terus bertambah ya. Kita bisa jual lagi dan kita dapat bertambah. Tapi itu lebih penting lagi firman Tuhan. Lebih penting. Kenapa? Karena gini, jangan pernah berpikir ya. Oh misalnya kita punya di gereja ada bilang, oh kita mau buat sebuah seminar khotbah tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tapi kita bilang, oh anak-anak saya sudah besar. Nggak perlu. Anak-anak saya sudah besar. Terus ada yang bilang, anak remaja bilang, nggak usah, saya belum nikah. Buat apa saya dengerin tentang bagaimana mengajar anak? Ada yang masih sekolah. Ada yang pacaran aja belum. Mau ngomongin anak. Tapi ingat ya, cari setiap kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena kita akan menyimpan firman Tuhan seperti menyimpan emas. Kita tidak tahu kapan akan dipakai loh. Mungkin saja untuk kita yang sudah bilang, oh saya sudah punya anak nih. Kita bisa pakai buat cucu kita nanti. Bagaimana kita ajar anak kita, oh ngajar cucunya. Mungkin yang dibilang, oh saya masih remaja. Nanti kamu mengajar sekolah minggu. Terlambat. Jadi tidak ada bagian dari firman Tuhan yang kita bilang tidak relevan dengan hidup saya. Nggak perlu saya dengar ini. Saya bukan ini. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan seperti emas. Kita bisa pakai terus-menerus. Makanya saat kita punya kesempatan, bukan hanya untuk belajar, tapi kita juga harus punya kesempatan untuk mengajar. Siapa yang bisa kita ajar? Siapa saja. Saat firman Tuhan kita buka, kita ajar mereka. Dan bukan hanya kesempatan. Dan kalau kita melihat, sebuah otoritas harus mempunyai integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah bagaimana kata-kata sama dengan perbuatan. Itu ada manusia berintegritas. Perbuatan moralnya bagus dan apa yang dia katakan akan terjadi atau dia lakukan. Makanya banyak politikus dikatakan tidak punya integritas. Kenapa? Karena kata-katanya janji-janji saja.
Tapi kalau kita menjadi orang percaya, kita harus memakai kesempatan kita untuk mengajar dengan integritas. Maka di sini katakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat atau penulis kitab. Bagaimana Tuhan Yesus pengajarannya bisa dibilang menakjubkan. Ini bukan menjelaskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi respon dari orang yang belajar dari Tuhan Yesus. Mereka takjub loh. Wow, luar biasa. Kenapa? Sederhana alasannya. Karena ahli-ahli kitab, orang-orang penulis kitab, biasanya mereka waktu di sinagog, mereka akan menjelaskan apa? Mereka menjelaskan apa? Menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh rabi ini. Oh, ada rabi ini, dia akan mengutip rabi itu. Rabi ini ngomong ini, dia akan kutip rabi itu. Tidak jauh dan tidak beda dengan banyak pengkhotbah zaman saat ini. Banyak pengajar sekolah minggu zaman saat ini. Apa yang dilakukan? Khotbah ini diambil. Khotbah ini diambil. Khotbah ini diambil. Khotbah ini jadi poin 1, khotbah ini poin 2, ini poin 3. Khotbahkan. Jadi khotbah saya. Ini jadi permasalahan. Ini sama dengan ahli-ahli Taurat. Waktu kita ngajarin, walaupun semuanya benar loh. Semua yang kita ajarin benar. Tapi orang yang mendapatkannya tidak akan merasa takjub. Tidak akan merasa terbangun. Kenapa? Karena semua yang kita persiapkan itu punya orang lain. Bukan punya kita. Jadi kita tidak akan punya dampak. Kita hanya kasih informasi ke kepala pendengar. Tapi tidak punya dampak di dalam hidup mereka. Terutama saat kita mengajar anak kecil. Menurut saya pribadi, pengalaman pribadi saya, lebih susah mengajar anak kecil daripada anak remaja. Saat saya mempersiapkan firman Tuhan. Kenapa? Karena anak kecil saya harus mempersiapkan kata-kata yang sederhana, aplikasi yang sederhana, yang bisa nyangkut sama mereka. Tidak dengan kata-kata besar yang mereka nggak ngerti. Lebih mudah khotbah di sini loh, dibanding khotbah di umum. Kubur raya. Kenapa? Karena ada yang terjemah. Karena sebagai orang yang selalu diterjemah, saya akan berusaha untuk mencari kata-kata supaya penerjemahnya juga ngerti. Dan sehingga dia ngerti bisa menerjemahkan ke jemaat. Itu susah. Mikirin kalau pakai kata-kata ini jangan-jangan bingung. Nggak masuk, nggak sampai. Makanya saat kita lihat Tuhan Yesus mengajar dengan integritas, sederhananya seperti ini. Dia punya otoritas dari Allah. Saat kita ngajar siapapun juga ya, mau anak kecil, remaja, orang dewasa, anak kita, cucu kita, teman kita, siapapun yang kita ajar dari firman Tuhan, kita mengajar dari otoritas Tuhan. Tuhan kasih otoritas ke kita, kita ajarkan. Jadi jangan pernah sepelekan. Makanya Tuhan bilang, jangan menyesatkan anak kecil. Kalau orang menyesatkan anak kecil, lebih baik dia diikat aja dan dilempar ke laut. Dan banyak orang yang terlalu meremehkan pelayanan anak. Sehingga apa yang diajarkan kepada mereka, dah cincailah anak kecil pun nggak ngerti. Anak kecil nggak dapat berkat. Kita nggak dapat berkat. Makanya apapun yang kita lakukan, kita harus seperti Tuhan Yesus loh, mengajar sehingga orang takjub, bukan untuk pujian kita. Maka nanti kita akan lihat di bagian terakhir, kita harus bedakan ya. Tahu dan mengerti itu beda. Kita bisa tahu, oh ini Yohanes Pembaptis, anaknya Zakaria. Wah, tahu kan? Beda dengan mengerti. Mengerti adalah bukan hanya tahu, tapi
tahu maksudnya. Kenapa harus ada Yohanes Pembaptis? Dan yang paling penting adalah percaya. Percaya adalah ketika kita melakukan semua yang kita omongkan. Itu maksud percaya. Contohnya sederhana ya. Saya mengenal ada tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan. Yang saya sampai syok dan bingung saat dia adalah seorang yang di pekerjaannya dia menyuntikkan vaksin COVID, dia suntikan, vaksinator dia kan. Tapi dia tidak percaya dengan vaksin tersebut. Dia dan sekeluarga tidak mau divaksin. Bahkan dia suruh orang jangan divaksin. Tapi dia melakukan tugasnya, vaksin. Saya bertanya-tanya, bagaimana kamu meyakinkan orang yang ketakutan mau divaksin? Bagaimana kamu meyakinkan orang yang ragu dengan vaksin itu sedangkan kamu sendiri ragu? Dan ini yang jadi banyak permasalahan pengajar-pengajar di gereja. Dia tidak tahu benar teks yang dia mau ajarkan. Sehingga saat diajarkan, dia sendiri ragu. Benar gak ya? Jadi waktu ragu, kelihatan loh, orang ragu, dia tidak bisa menyampaikan dengan baik. Dia tidak tahu apa yang harus disampaikan. Dan tidak percaya. Tidak percaya, misalnya kalau kita bilang, Tuhan menjaga saya. Tapi kita tidak pernah merasakan penjagaan Tuhan. Bagaimana bisa mengena? Hanya bisa dari otak-otak. Tidak ke hati. Nah, jadi kita mengajar harus tahu, mengerti, dan percaya. Yang keempat, kalau kita melihat ayat 23, pada waktu itu dalam rumah ibadat sinagog itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Di sini sebenarnya bukan roh jahat. Kalau di Lukas memang disebut setan. Tapi kalau di Markus ini disebut roh kotor, bukan roh jahat, roh kotor. Ya, roh kotor. Dan ini bukan hanya satu roh, banyak rohnya, roh-roh kotor. Dan orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai orang Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar darinya. Nah, jadi di sinagog ini ada orang kerasukan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana di sinagog yang dikatakan rumah ibadat ada orang kerasukan? Bagaimana tempat kudus ada roh kotor? Bagaimana bisa terjadi? Sebenarnya ini terjadi di dunia kita saat ini juga. Ini menjelaskan kepada kita bahwa orang datang ke gereja belum tentu orang percaya. Karena ada roh kotor. Nah, di sini menarik ya, kalau kita melihat bahasa aslinya, kata di dalamnya ada roh kotor, ini sama dengan bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen di dalam Kristus. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi, pertanyaannya adalah gini, kamu atau kita semua, di dalam diri kita ada Roh Kudus atau roh kotor? Bagaimana kita tahu? Kalau kita lihat dan selidiki, di sini iblis sebenarnya ada satu kata perintah yang tidak diterjemahkan di bahasa Indonesia, dan ini menghilangkan satu esensi dari iblis. Iblis katakan gini loh, sebenarnya bukan apa urusanmu dengan kami. Ada satu statement yang sangat penting. Mereka bilang gini loh, biarkan kami sendiri. Pergi, biarkan kami sendiri. Let us alone. Yesus, ngapain kamu datang? Biarkan kami sendiri. Dan untuk membuktikan atau membedakan apakah kita bukan punya Roh Kudus, tapi kita punya roh kotor di dalam diri kita. Saat Tuhan Yesus datang kepada kita, dan kita bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, izinkan saya sendiri. Tinggalkan saya. Nggak usah datang di hidup saya.
Kalau kita kaya, saya punya kekayaan, tinggalkan saya, nggak usah urusin saya. Kita punya kesehatan, Tuhan apa urusannya kamu dengan saya? Saya sehat, saya kuat. Apa urusannya dengan saya? Dan ini terjadi di gereja. Orang-orang merasa tidak butuh lagi Yesus. Nah, orang yang tidak butuh Yesus kemungkinan besar dia belum percaya. Dan dia belum percaya roh kotor, roh iblis bisa ada di dalamnya. Karena ini soal superioritas Tuhan Yesus di atas iblis bagian ini. Karena gini, kalau kita melihat Tuhan Yesus langsung menghardik dan menengking iblis, iblis langsung pergi. Sederhana, karena Tuhan lebih superior daripada iblis. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang, dan ini yang menjadi permasalahan di banyak gereja-gereja fundamental. Kalau misalnya kita ditelepon sama jemaat, ada yang kerasukan setan, apa yang akan kita lakukan? Bisa dia tanya, boleh gak usir setan? Saya kasih tahu, kita tidak punya kuasa, otoritas lagi untuk menghardik setan pergi. Boleh gak mendoakannya? Boleh. Banyak orang, banyak hamba Tuhan, terutama di lingkaran BP, Gereja Alkitab Presbyterian. Setiap ada orang kerasukan, diamin aja dulu sampai udah gak kerasukan. Itu tidak tepat. Kalau keluarga minta, boleh doakan? Doakan. Orang sakit contohnya. Apakah kita bisa mengusir sakitnya bisa sembuh? Orang kanker. Tunggu agak baikan baru saya doakan. Gitu kah? Boleh doakan? Doakan. Tapi kita tidak tengking iblisnya. Kita doakan. Kita doakan keluarganya dikuatkan. Kita doakan orang ini bisa percaya Tuhan Yesus. Kita doakan. Ini kadang-kadang harus kita introspeksi. Jika ada yang panggil kita misalnya, hamba Tuhan tolong dong datang, ada yang kerasukan. Kita doakan. Doa boleh. Dia masih teriak-teriak, kita doa boleh. Boleh, kenapa tidak? Kita doa aja, Tuhan tolong orang ini ada roh jahat. Tolong Tuhan bebaskan. Kita tidak hardik loh. Kita harus jelaskan sama keluarganya. Kita tidak hardik setan ini pergi. Tapi kita doakan. Semoga Tuhan menolong. Boleh? Boleh. Tapi Tuhan Yesus hardik kenapa? Karena kata-kata Tuhan Yesus berkuasa. Berbeda ya. Dan kalau kita ngomongin superioritas Tuhan Yesus terhadap iblis, kita harus ingat juga superior Tuhan Yesus di dunia. Kita sering menghadapi otoritas-otoritas dunia kan? Apalagi di pemerintahan, otoritas-otoritas dunia. Dan khususnya keluarga kami mengalami banyak kendala dalam otoritas-otoritas dunia. Tapi kita harus percaya bahwa otoritas dunia itu masih di bawah dari otoritas Allah. Dunia dikatakan hati raja seperti batang air yang Tuhan akan alirkan kemana dia mau. Artinya gini loh, otoritas manapun di dunia bahkan presiden mengeluarkan keputusan itu atas otoritas Tuhan dan atas izin Tuhan. Jadi kita misalnya di dalam otoritas manapun, misalnya kita melamar pekerjaan. Dan orang itu menolak kita, pekerjaan kita. Percayalah, Tuhan udah mengatur otoritas itu supaya menolak kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Apapun itu. Karena Tuhan di atas otoritas dunia. Tidak ada pemerintahan di dunia yang bisa berjalan tanpa Tuhan yang jalankan. Jadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus paling superior. Dan terakhir, Yesus katakan Tuhan Yesus
Dikatakan di ayat 27, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangannya. Katanya, apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh kotor itu pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat tentang kabar dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Segala penjuru ya. Dia seluruh Galilea tahu kejadian ini loh. Tahu kejadian ini. Dan ini membuat Tuhan Yesus semakin populer. Otoritas Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus jadi mendapatkan popularitas. Dari sini saya merenungkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya nggak pernah cari popularitas, tapi manusia yang membuat popularitas itu sendiri. Sederhananya seperti ini, aplikasi buat kita ya. Untuk siapapun, saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, orang bisa puji kita. Oh, kamu ngajarnya bagus. Kamu pelayanannya bagus. Kamu khotbahnya bagus. Kamu punya karakter yang bagus. Orang puji kita. Bisa gak kita larang orang memuji kita? Gak bisa. Yang jadi permasalahan bukan mereka yang disalahkan. Respon kita seperti Tuhan Yesus. Bisa gak Tuhan Yesus larang mereka? Jangan kasih tahu. Tuhan Yesus pernah larang, tapi tetap aja tersebar. Tapi Tuhan Yesus dikatakan nanti Tuhan Yesus akan memundurkan diri. Tuhan Yesus pergi menghilang dari orang-orang. Tuhan Yesus pergi sendiri. Kenapa? Dia tidak mau diri jadi populer dengan cara yang salah. Makanya sebagai orang-orang yang Tuhan tebus, jangan pelayanan dijadikan wadah untuk mencari popularitas. Orang puji kita, puji Tuhan. Masalahnya kita kadang-kadang kan, orang puji kita bilang, enggak. Supaya apa? Supaya orang puji kita lagi. Benar kan? Kalau misalnya kita bilang, kamu ngajarnya bagus ya, puji Tuhan. Udah, ganti. Pujian itu berhenti kan? Tapi kalau kita, kamu ngajarnya bagus ya? Enggak, biasa aja. Benar kata orang itu, bagus. Enggak, bagus. Kok semakin kita bilang enggak, dia semakin bilang bagus. Semakin senang kita. Tapi kalau kita responnya baik, oh kamu ngajar bagus, puji Tuhan. Nah, selesai. Dia nggak akan muji kita lagi. Dan ini akan menjaga kita dari kesombongan. Karena kesombongan adalah dosa yang paling mematikan untuk setiap pelayan Tuhan, bahkan untuk setiap manusia. Karena kesombonganlah orang menolak Tuhan Yesus. Karena kesombonganlah Lucifer jatuh. Karena kesombonganlah banyak hamba-hamba Tuhan jatuh berantakan. Karena kesombongan. Makanya jangan izinkan semua yang kamu dengar yang baik-baik itu langsung masuk ke kepala kamu dan terngiang-ngiang. Justru paling bagus ada kritikan loh. Kritikan harus terngiang-ngiang. Kenapa? Supaya kita belajar. Tuhan Yesus walaupun otoritas mendapat popularitas, tapi dia tidak mau popularitas itu. Lihat, segala penjuru loh, tapi Tuhan tidak gubris. Hari ini kita belajar secara sederhana 5 tas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang ingin Tuhan Yesus siarkan bagikan kepada kita. Pertama, Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus punya prioritas dalam pelayanan. Kedua, setiap ada oportunitas, artinya kesempatan untuk melayani, lakukan itu. Dan layani dengan integritas, artinya kita ngomongan dan sikap kelakuan kita sama. Keempat adalah kita punya ingat bahwa superioritas dari Tuhan Yesus itu di atas segalanya, yang mengatur seluruh hidup manusia, dan jangan cari popularitas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa menolong kami supaya semakin mengenal Engkau dan semakin menjadi serupa dengan Engkau.
Dan tolong kami yang terbatas, dan ampuni segala kelemahan kami tidak melakukan yang terbaik untuk Engkau. Misalkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu, pakai kami menjadi saksi-Mu yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Pada hamba-hambanya dipersilakan. Ya, 感謝主，見福啱是個聽了大家撒加利亞傳道所傳講嘅信息，所以關於主耶穌嘅權柄哦，是咁每個人都係屬於主耶穌嘅義務。佢一般是個有權柄，具體權柄是個可以傳福音、賜予嘅帶領人家來信主耶穌是個應該用嘅權柄。感謝主，接下來是個就係愛來領受嘅主嘅餅甲，主嘅杯，主嘅紀念主耶穌基督嘅太愛，是個愛來創一小詩歌，164首嘅詩歌，164，是個創一164首嘅詩歌。Jawablah sekali konjit sinkin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita sekali kon Marko 福音 Marko 福音ที่14ในMarko 福音22到26節Marko 福音Marko 福音14章22到26ngày sẽ dùng được cái pháp bốn chú然後được cái xả lý nó chỉ dùng chủ được cái gì nhỉ bố này sát liệp sinh thần他們吃的時候耶穌拿起餅來祝了福就賜給就避開賜給他們說你們拿着吃這是我的身體又拿起杯來祝謝了
Thì kịp他們說，他們都喝了。耶穌說：這是我立約的血，必當然流出來的。我是才告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裏喝新的那日子。26節，他們唱了詩，就出來往橄欖山去。 Kita melihat di Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 26. Saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." 26. Sesudah mereka menyanyikannya nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Cảm ơn Chúa.當主耶穌記載這事件後最後嘅嘅宣傳禮拜乃係喺嘅也係嘅流行舉行宣傳。嗱，佢當見那啲嘅餅來時候，佢講嘅嘅餅啊，所以餅嘅身體比你den晒，你den米飯食嘅嘅餅嘅時候，就為了紀念主耶穌基督而睇愛嘅餅，就表示耶穌基督嘅破碎嘅身體。也因着愛是家人故嘅灑身流血來買贖是家，是家阿比嘅餅禱告，我哋向撒利諾弟兄帶領是家禱告。 Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah dalam putramu Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau masih memberikan nafas yang hidup kepada kami saat ini sehingga kami bisa mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, Engkau memberikan kami lagi yaitu perjamuan-Mu, mengingatkan kami akan pengorbananmu di kayu salib. Dan pada saat ini ya Bapa, roti yang melambangkan tubuhmu dapat kami minum supaya kami bisa segar dalam kehidupan hari-hari kami untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkat dari perjamuan ini agar apa yang kami dapatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja ya Bapa. Biar roti ini menjadi kekuatan kami untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Và mấy điện xây đeo thì xuống chỉ môi cảm nhận được kiện sinh lý ấy chẳng kỳ tạo đẹp biển ở sĩ heo trái nhận vì chăm hi lợi mệt bị chỉ tỏ cô sĩ nhìn sĩ cả chỉ chạy cô phám sĩ tỏ chú giáo sư này kêu nhau số sĩ cả kết trang sĩ cả trái chú lý miễn xin vì cái xin cho nhìn. Di antara saudara yang sudah menerima roti ini, dipersilakan untuk bangkit berdiri dan berdoa secara terdiam-diam. Sĩ ca lời chuẩn cho cầm ini sim lời yang su de cái piang kinyam Chúa Yesus Kristus thay oi. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan kita mau menerima roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita manusia yang berdosa. Sekali yang su dia piang. Salibnya
oleh darah Yesus. Amin. Phán heo Chúa Giêsu kỳ na hi cái bụi lòi thì còn cái bụi hay dung cái hiệp so liệp cái xin dọ thì tên mi phùng hót cái bụi sĩ heo dính tổng ở nhóm hãng này hệ kỳ nhắm Chúa Giêsu kỳ Chúa thay oi mà tên chàng mùng en chí xuống bi dia bụi tổ cổ. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, ucap syukur di minggu pertama bulan kedua 2002 kami sekali lagi boleh kembali datang di meja perjamuan-Mu. Kami boleh mengenang kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami, dan Engkau mengutus putra-Mu Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini dan mati, disalibkan, mengalirkan darahnya untuk menyucikan dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih. Cawan yang akan kami terima adalah lambang dari darah Tuhan Yesus yang mengalir di Bukit Kalvari, yang telah menyucikan dosa-dosa kami. Jika kami mau menerima Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus, kiranya pada saat kami menerima perjamuan ini, kami boleh memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih, kami siap untuk menerima perjamuan. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Nó tôi đẹp bụi trang nhận với không nhìn nhận trăm những lời mệt biết chỉ tổ cổ thì nhìn chỉ cái cố phạm thái chủ miễn trần kiểu chủ xã miễn bóng chỉ cái kiên cố chỉ cái sinh sim. Sĩ ca chỉ nhận chăm số, sĩ ca chuẩn số cầm NS xím, cầm xe chú en tiền. Theo câu để cái phụ thuộc chip kết siang sĩ ca mình cái này chơi câu sĩ ca. Mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau menerima yaitu anggur ini di dalam tawan ini. Kita sama-sama menerima nih. Segala yang su dia kayak piang, dia kayak pui. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih, amin. Sĩ ca dịch biên siêu phú dịch biên lời trong công chối sĩ có sĩ ca lời trong thi nhi phải cặp thi xăm phải thi dịch thi nhi thi xăm dịch điệu sĩ.
sampai salibmu kasihmu selama aku hidup. Salibmu, salibmu yang kumuliakan tiada ada perhentian. Jika jenjang jam cok, jika梁书有圣经里面所应许的祝福。當然，我做耶穌基督嘅太愛，新年嘅感通而交通，從今時節直到永永遠遠。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿門，阿門。向初滅道三非人生地祝福大家，最後是該來唱一個人主師傅。Tuhan memberkati kau, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan